Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Aldi Supiandani dan saya sendiri Kandi Isha. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang model pembelajaran inquiry. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Zaimah MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu model inquiry dan apa sih ciri-ciri model pembelajaran inquiry itu. Baik, langsung saja. Yang ini pengertian model pembelajaran inquiry menurut para ahli. Yang pertama ini menurut Piaget, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Yaitu menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan orang lain. Yang kedua ini strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pembelajaran yang tidak diberikan secara langsung. Di sini peran siswa dalam strategi ini sangat ditentukan karena siswalah yang berperan dalam model pembelajaran inquiry ini. Model pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran yang berprosesnya berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas suatu masalah yang diberikan. Terus ini ada menurut Kusian dan Wilson mengenai model inquiry, yaitu menyatakan model inquiry ini adalah proses model pengajaran yang berdasarkan atas teori belajar dan perilaku. Sementara itu, model pembelajaran inquiry menurut Trowbridge, yaitu menjelaskan model inquiry ini sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan dari masalah-masalah tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa model inquiry inilah suatu proses pembelajaran yang bagaimana seseorang guru itu memberikan materi kepada siswa. Jadi materi tersebut diberikan kepada siswa, nah terus siswa tersebutlah yang berperan dalam menemukan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi model inquiry ini sangat efektif dalam proses pembelajaran, di mana setiap ini anak disuruh berpikir secara kritis atau secara kreatif untuk mencari atau menemukan solusi dari masalah dari materi yang ibu guru berikan. Terus yang kedua, ini ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita pahami, di antaranya strategi inquiry ini yang tadi saya katakan, yaitu tuh menekankan kepada siswa untuk maksimal, artinya materi yang diberikan oleh guru itu siswa harus maksimal ngerjainnya. Jadi dia harus benar-benar aktif atau berperan dalam menemukan solusi dari masalah dari materi yang ibu guru tadi berikan. Terus dalam proses pembelajaran inquiry ini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu tersebut. Seperti yang tadi saya katakan bahwa materi inquiry ini
siswa itu berperan penting. Jadi siswa itu tidak hanya menerima pelajaran saja dari guru. Jadi guru itu tidak hanya seperti menjelaskan saja di depan berkoar-koar, jadi murid itu diam saja. Tapi model pembelajaran inquiry ini siswalah yang betul-betul berperan, jadi berperan aktif. Terus prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama ini, prinsip pembelajaran inquiry ini berperan pada pengembangan intelektual. Bagaimana model pembelajaran inquiry ini mengharuskan siswa untuk membangun kemampuan berpikirnya, menemukan solusi secara kreatif, efektif, dan efisien dalam memecahkan suatu masalah. Terus prinsip yang kedua itu prinsip interaksi. Apa sih interaksi? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Jadi model pembelajaran inquiry ini lebih banyak berinteraksi dia sesama dia. Maksudnya siswa dengan siswa. Jadi kalau guru memberikan materi kepada murid, jadi murid itu berkomunikasi dengan temannya. Jadi, wah, bagaimana cara menemukan solusi masalah ini, apa penyebabnya, apa gejalanya, jadi gitu. Interaksi, adanya interaksi. Jadi peran guru dalam model pembelajaran inquiry ini, guru itu sebagai pembimbing atau fasilitator. Jadi guru itu tidak lagi nih membuat menjelaskan di depan, catat ini anak-anak, catat ini, paham ini, buat latihan ini. Jadi dalam model pembelajaran inquiry ini, guru memberikan suatu materi, siswalah yang mengerjakannya. Jadi nanti akan diadakan semacam diskusi. Jadi guru itu sebagai pembimbing saja, atau fasilitator atau pemotivator. Jadi apabila ada kesulitan, nah baru guru memberikan arahannya seperti apa. Terus prinsip yang ketiga itu prinsip bertanya. Nanti di prinsip ini guru ini sebagai penanya, sebab kemampuan siswa itu. Jadi guru itu dari materi yang sudah diberikan tadi, apabila murid sudah mengerjakan, siswanya sudah mengerjakan, jadi guru itu memberikan pertanyaan, apakah benar-benar siswa ini paham nggak apa yang diberikan materi tadi oleh guru, dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi pada pembelajaran inquiry ini apabila diterapkan itu sangat interaktif, jadi sangat menarik, tidak bosan. Jadi kalau metode yang misalnya ceramah, itu kan guru berceramah terus, berkoar di depan kan, menjelaskan. Jadi siswa itu dia mana yang niatnya serius belajar, ya dia melihat betul-betul mana yang di belakang tuh ada yang tidur atau main handphone atau apa. Jadi kalau model pembelajaran inquiry ini, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, siswa yang tadinya misalnya malas, apabila dia diberikan materi, mau tidak mau dia berpikir nih, wah bagaimana nih, apa solusi jadi materi ini, apa penyebab materi ini. Nah seperti itu. Prinsip yang keempat, model pembelajaran inquiry ini prinsip belajar untuk berpikir. Nah yang tadi saya sampaikan, bila ada suatu masalah diberikan misalnya ini materi pengembangan media dalam pembelajaran. Nah, jadi mau diberikan kepada saya misalnya, saya murid misalnya. Wah, berarti saya berpikir nih, wah, media dalam pembelajaran ini apa ya? Media itu terbagi atas apa aja ya? Jadi saya berpikir, makanya saya mencari. Jadi sangat menarik metode ini. Yang kelima itu prinsip model pembelajaran yang terakhir ini prinsip keterbukaan. Artinya pembelajaran inquiry ini adalah sebuah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis atau kesimpulan yang harus dibuktikan sebenar-benarnya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kesimpulan tersebut secara terbuka dan membuktikan kebenarannya hipotesis yang diajukan. Nah, dari materi yang sudah ibu guru berikan tadi, maka siswa itu harus membuat hipotesis atau kesimpulannya, jadi kesimpulan sendiri.
Jadi kesimpulan itu harus terbuka gitu, harus terbuka dalam artian kata harus bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya contoh yang tadi saya berikan, misalnya guru memberikan suatu materi, misal pengembangan media dalam pembelajaran. Nah, saya sebagai siswa itu mencari kan apa saja itu pengertian media dalam pembelajaran, media itu apa saja gitu, dan apa saja pengaruh media. Maka saya harus cari dulu, saya harus membuat kajian dulu kan. Wah, media ini sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Apa buktinya? Buktinya seperti adanya proyektor, PowerPoint misalnya. Jadi guru itu tidak hanya menulis, ibu guru hanya membuat slide yang bisa ditampilkan langsung ke papan tulis. Jadi anak itu tidak tidak memakan waktu, jadi simple gitu. Bisa ada juga yang guru itu membuat grup kelas dalam artian kata memudahkan siswa untuk mengerjakan PR misalnya. Anak-anak nanti PR-nya kita membuat grup kelas, jadi tugasnya dikumpulkan lewat handphone saja ya, lewat WhatsApp ya. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan tadi media dalam pembelajaran yang bisa dibuktikan melalui hipotesis tadi. Seperti itu. Terus untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran inquiry. Langkah-langkah pembelajaran inquiry ini akan disampaikan oleh teman saya Aldi Supiandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang materi kita hari ini adalah pendidikan karakter dalam Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Abang ingin bertanya, apakah adik tahu apa itu pendidikan? Nah, sekarang ini kan ada adik sekalian berada di pendidikan sekolah dasar. Nah, apa itu sih pendidikan itu? Ada yang tahu tak? Pendidikan. Tak tahu? Nah, kalau tidak tahu, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, pengertian pendidikan itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, kesimpulannya pendidikan ini adalah usaha atau sistem yang dibina untuk mengembangkan potensi, seperti mengembangkan daya pikir kita. Sebelum kita sekolah, kita tidak tahu baca tulis kan? Tahu tidak? Ada guys, sejak kita lahir udah tahu ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, nggak tahu kan? Pasti kita belajar dulu kan? Nah, itulah pengertian pendidikan itu tersebut. Ada juga menurut para ahli, yaitu menurut Fuad Ihsan menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan itu adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Nah, kalau tadi itu pendidikan, terus karakter. Apa itu karakter, adik? Tahu karakter? Ini misalnya ada teman yang bilang kayak gini, karakter si ini si Jihan misalnya, karakter si Jihan ini pemalu, karakter si Tantut ini suka marah-marah. Nah, jadi apa karakter itu? Sikap. Lagi? Hah? Oke, karakter itu seperti saya bilang tadi, abang bilang tadi,
Karakter itu berarti watak. Watak itu seperti peran kita, tabiat kita atau sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian. Jadi karakter itu bisa dibilang sifat manusia. Ini ada juga menurut para ahli, menurut Suyanto, mendefinisikan karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Nah, jadi dalam Islam, karakter atau akhlak itu sangat penting sekali karena dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, takwallahi wa husnil khuluq, bertakwalah kalian kepada Allah dan berakhlaklah kalian dengan sebaik-baiknya akhlak. Jadi kira-kira perumpamannya seperti ini. Kalau kita memiliki karakter yang baik atau akhlak yang baik, kira-kira orang senang tidak? Misalnya karakter kita ini orangnya jujur. Misalnya guru, orang tua kita misal mengetahui kita ini jujur. Kira-kira senang tidak orang tua? Kita pintar. Senang tidak orang tua? Kita baik, orang tua senang tidak? Senang. Jadi dalam Islam itu makanya akhlak itu sangat penting sekali karena dikatakan di dalam Al-Quran sekali, kita ini adalah kuntum khaira ummah, kita ini adalah umat terbaik. Kenapa sih umat terbaik? Kita ini manusia semua ini manusia yang terbaik. Tahu tidak alasannya apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini umat terbaik karena dikatakan mengajak kepada yang kebaikan, juga mencegah daripada yang munkar. Nah, jadi itu sedikit pengertian pendidikan dan karakter. Berikut tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Nah, apa sih tujuan pendidikan karakter itu? Tujuan pendidikan karakter itu menurut Kemendiknas yaitu ada 3. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Jadi tujuan pendidikan karakter itu ialah mengembangkan nilai-nilai positif yang membentuk akhlak yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini digunakan bertujuan untuk sehingga peserta didik mampu menjadi pribadi yang unggul, bermartabat, dan memiliki wawasan yang luas. Oke, baik adik-adik, setelah abang menjelaskan tadi pengertian pendidikan karakter dan tujuan dari pendidikan karakter tersebut, kini abang akan memberikan tugas pada adik-adik. Tugasnya, adik-adik tahu tak Gurindam 12? Karya Raja Ali Haji. Tahu kan? Tahu. Nah, tugasnya itu mencari materinya itu pendidikan karakter yang terkandung dalam Gurindam 12. Jadi nanti adik-adik cari, yang pertama itu pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, pendidikan karakter dalam Gurindam 12 itu apa? Jelaskan itu nanti. Bisa ya? Oke. There's something on my mind, on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam Gurindam 12. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Terdapat beberapa nilai karakter yang berfokus kepada peraturan dan penilaian tingkah laku manusia terhadap dirinya dan makhluk yang lain.
yang dapat dikelompokkan ke dalam nilai-nilai karakter yaitu 1. Spiritualisme, 2. Nasionalisme kebangsaan, 3. Kedisiplinan atau menghargai waktu, 4. Mencintai kebersihan, 5. Etos kerja yang tinggi, 6. Pelayanan terbaik, 7. Keramah-tamahan dan menghargai orang lain, 8. Manajemen keteraturan dan sistem organisasi, dan 9. Manajemen kerja berbasis spiritual. Prinsip ini juga terdapat pada Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang menjadi tunjang pembentukan karakter anak-anak. Baik, tadi sangat bagus apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Di sini abang ingin bertanya, tadi kan adik menyampaikan nilai karakter agama dan spiritualisme dalam Gurindam. Tadi ada bait yang mengatakan bahwa barang siapa yang tiada memegang agama, maka sesekali jangan dibilangkan nama. Nah, maksud jangan dibilangkan nama itu seperti apa yang adik bisa pahami itu? Maksud dari kata barang siapa tidak memegang agama sekali-kali tidak boleh dibilangkan nama. Maksudnya adalah menunjukkan kepada orang-orang atau manusia. Sedangkan tiada memegang agama dimaksud orang tidak mempelajari, meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran dan perintah agama. Tidak boleh dibilangkan nama bermakna orang yang tidak berguna baik bagi dirinya maupun orang lain yang tidak dapat kita teladani. Raja Ali Haji ingin menjelaskan bahwa orang yang tidak mempelajari, meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran dan perintah agama tidak patut menjadi panutan dan diteladani role model. Dari materi yang kami sampaikan tadi, kesimpulannya adalah pendidikan karakter merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dipahami serta dipraktekkan secara menyeluruh. Pembentukan karakter yang pada umumnya terjadi pada masa anak-anak mendorong para orang tua untuk bersikap serius dalam masalah ini. Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik dalam rangka membentuk karakter anak, sehingga diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Hal yang sama juga harus dilakukan para pendidik, baik di sekolah, guru, di perguruan tinggi, atau dimanapun berada, yang merupakan orang tua kedua bagi anak. Budaya yang baik di lingkungan tempat belajar harus dibangun dan mengedepankan nilai-nilai Islam.